Nah, karena Ruja menjadi pusat perhatian mereka dan dianggap sebagai orang pintar di saat itu, banyak orang yang percaya-percaya aja dengan Ruja. Apa yang Ruja jual dimakan semua, dibeli semua. Apalagi dengan banyaknya orang yang membagikan pengalamannya, yang awalnya mereka adalah orang yang miskin, biasa-biasa aja, tetapi semenjak main kripto mereka jadi kaya mendadak. Jadinya banyak orang yang akhirnya mulai mencoba untuk bermain kripto. Tetapi karena mengikuti jejak Ruja, mereka justru terjebak berinvestasi di OneCoin. Nah, padahal kalau mereka benar-benar berinvestasi di cryptocurrency yang jelas, ya bisa jadi ilmu yang dibagikan oleh Ruja itu works gitu, dan mereka bisa kaya gitu. Nah, tapi sayangnya mereka justru mengikuti jualannya Ruja, yaitu OneCoin. Akhirnya mereka terjebak di OneCoin tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini adalah tentang kripto. Nah, tapi gue bukan pengen mengedukasi kalian tentang dunia kripto atau berbagi pengalaman ketika gue berinvestasi di kripto. Tetapi hari ini justru gue akan bercerita tentang seorang ratu kripto yang memiliki kekayaan cukup fantastis. Bukan cukup lagi sih, emang fantastis banget, banyak banget harta kekayaannya. Tetapi dia justru terlibat kasus kriminal yang membuat dia akhirnya harus berurusan dengan FBI. Nah, ini seru banget untuk kita bahas karena perjalanan pelarian dari si ratu ini nggak main-main. Dia membawa jumlah uang yang ya bisa dibilang tuh buat lo semua nggak perlu kerja seumur hidup sampai lo mati lah. Intinya banyak banget jumlahnya. Nah, kok bisa? Ya, yang jelas ini adalah sebuah kasus penipuan terbesar lah di abad ini. Karena seperti yang kita tahu ya, 2-3 tahun belakangan memang menjadi tren tersendiri bagi orang-orang yang penasaran dengan dunia kripto. Sehingga banyak sekali orang yang menggandrungi kripto ini. Hal ini disebabkan karena kripto ini adalah sebuah alat tukar yang berbeda dengan uang konvensional yang biasa kita gunakan sehari-hari kan, uang kertas gitu. Bahkan sampai salah satu orang terkaya di muka bumi ini yaitu Elon Musk, ya lagi-lagi kita bahas Elon Musk nih, itu sampai tertarik untuk menggunakan salah satu mata uang kripto yaitu Dogecoin yang membuat nilai mata uang tersebut atau mata uang kripto tersebut menjadi sangat tinggi di saat itu. Orang-orang kayak jadi FOMO alias ya berbondong-bondong gitu ya, dan penasaran dengan kripto ini, lalu mencoba untuk mendalami dunia kripto tersebut. Banyak cara yang digunakan, termasuk salah satunya adalah dengan cara mining atau menambang. Makanya pada masa itu, kalian tahu VGA card atau VGA gitu ya, yang biasanya buat main game, malah digunakan atau dibeli sebanyak-banyaknya untuk menambang kripto, untuk menambang Bitcoin lah di saat itu. Jadi geng, fenomena dari cryptocurrency ini juga menjamin kalau transaksi antar penggunanya itu akan aman karena ada sebuah teknologi yang digunakan dalam kripto yang dikenal sebagai blockchain. Jadi idealnya memang seperti itu. Walaupun sebenarnya kenyataannya tidak ya seaman itulah, realitanya tidak seaman itu. Yang namanya kejahatan sudah pasti ada aja gitu. Ada aja caranya, ada aja jalannya. Dan kejahatan online apalagi, ya sangat mudah lah untuk dibobol. Kali ini kita bakal ngebahas tuh masalah kejahatan yang berkenaan dengan kripto ini, yaitu ya tentang si ratu kripto tadi. Jadi namanya itu adalah Ruja Ignatova yang mendapatkan julukan sebagai ratu kripto dan diyakini sudah melakukan penggelapan uang yang nilainya itu hampir 60 triliun rupiah. Gila ya tuh. Gara-gara dia melakukan tindakan tersebut, akhirnya Ruja Ignatova ini menjadi buronan FBI. Namun sudah beberapa tahun lamanya Ruja ini tidak kunjung tertangkap, tidak bisa terdeteksi lokasinya ada di mana, dan semacam hilang di telan bumi. Ya namanya juga orang dengan kekayaan sebanyak itu, jadi dia bisa bayar siapa aja, bisa melakukan apa aja gitu untuk menyelamatkan diri. Dan kasus ini benar-benar menggemparkan sampai-sampai FBI kewalahan mencari Ruja ini. Nah, hari ini gue pengen ajak kalian untuk bahas secara lengkap kronologi atau bagaimana sih kisah si Ruja ini melarikan uang sebanyak itu dan bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dan hidup menghilang gitu ya. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, seperti biasa sebelum kita bahas ke kasusnya, kita bahas dulu background dari orangnya atau profil dari orangnya.
Jadi namanya itu adalah Ruja Ignatova. Dia lahir di Rus, Bulgaria atau Ruse, Bulgaria pada tahun 1980. Dia ini berasal dari keluarga Romani, yaitu seseorang yang memiliki darah keturunan Roma yang tinggal di Bulgaria. Jadi semacam suku lah gitu, geng. Jadi dia ini termasuk ke dalam suku pendatang. Namun dia ini tidak lama tinggal di Bulgaria karena dia itu pindah ke Jerman bersama dengan keluarganya ketika Ruja ini masih berumur 10 tahun. Jadi dia menghabiskan masa kecilnya itu di Jerman, yaitu tepatnya di daerah Scramberg yang berada di negara bagian Baden-Württemberg. Nah, selama dia di sana, ayahnya yang bernama Klement Ignatov itu bekerja sebagai pegawai di sebuah toko ban dan mereka sekeluarga tinggal di apartemen kecil yang terletak di atas toko daging. Jadi bisa dikatakan ya mereka ini adalah keluarga imigran yang hidupnya di bawah garis kemiskinan atau pas-pasan lah. Saat dia masih duduk di bangku sekolah, Ruja ini dikenal sebagai seorang anak yang pintar, di mana dia selalu mendapatkan nilai yang bagus di setiap mata pelajaran yang dia ikuti, sehingga guru-guru yang mengajar dia di sekolah itu merasa kagum terhadap Ruja ini. Jadi dia itu kayak semacam anak orang yang kurang mampu tapi sadar diri gitu. Jadinya dia cerdas karena rajin belajar dan juga ya dia fokus dengan apa yang dia pelajari. Bahkan ada salah satu guru yang mengatakan kalau Ruja ini adalah murid terpintar yang pernah dia ajarkan. Ibaratnya itu dia satu langkah di depan teman-temannya. Kecerdasannya itu memang ya patut diacungi jempol. Nah, namun tidak sama seperti guru-gurunya yang mengagumi Ruja, teman-teman Ruja di sekolah justru menganggap Ruja ini sebagai sosok yang ya penyendiri, tidak asik dan sombong gitu, yang membuat Ruja akhirnya tidak memiliki banyak teman, ya selayaknya anak-anak pintar gitu, geng. Pada tahun 2005, ketika dia berusia 18 tahun, Ruja ini akhirnya memilih untuk berkuliah di Universitas Konstan Jerman, di mana dia berhasil mendapatkan beasiswa dengan mengambil program studi perdata internasional. Dan sama seperti masa sekolah, dia juga dikenal sebagai mahasiswi yang sangat pintar dan memang banyak orang yang melihat dia itu agak segan gitu karena penyendiri banget. Lalu singkat cerita, setelah dia berkuliah di sana, Ruja ini melanjutkan pendidikan S2-nya di University of Oxford dengan mengambil bidang hukum komparatif Eropa. Dan ketika dia berkuliah, Ruja ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Björn Streich yang merupakan seorang pengacara real estate. Nah, ketika itu Ruja ini jadi punya hubungan nih sama si pengacara real estate ini. Dan singkat ceritanya lagi, Ruja dikabarkan juga pernah bekerja di McKinsey & Company yang terletak di Sofia, Bulgaria pada tahun 2008 yang membuat dia akhirnya menjadi perwakilan untuk beberapa bank ternama di dunia. Ruja ini, geng, sangat fasih berbahasa Rusia. Walaupun dia bukan orang Rusia, tapi karena kemampuannya itu, dia akhirnya sering terbang ke Moskow untuk membantu bank-bank yang ada di Rusia agar bisa memasuki pasar Eropa. Nah, tapi di sini gue pengen disclaimer sedikit. Seperti yang kita tahu nih, geng ya, Rusia itu adalah salah satu sarangnya scammer-scammer keuangan online. Gue misalkan aja nih kayak aplikasi-aplikasi yang berbasis keuangan seperti binary option yang salah satunya Binomo. Nah, itu banyak yang berasal dari Rusia gitu. Ketika Ruja ini bisa berbahasa Rusia, disitulah dia memiliki kesempatan untuk menjadi part of atau bagian dari scammer-scammer yang berhubungan dengan keuangan ini. Lalu, geng, nih singkat ceritanya lagi ya. Pada tahun 2009, krisis keuangan yang terjadi membuat perusahaan tempat Ruja bekerja, yaitu McKinsey & Company, akhirnya tutup. Sehingga di saat itu Ruja kehilangan pekerjaannya. Namun kemudian, Ruja ini sempat bekerja di sebuah perusahaan investasi terbesar di Bulgaria. Tetapi dikatakan kalau Ruja tidak puas dengan bekerja di sana. Akhirnya, dia di saat itu mencari cara memutar otak untuk mencari penghasilan tambahan yang membuat dia akhirnya terpikir untuk membuat produk make up. Wah, skincare nih ala-ala pengusaha Indonesia gitu. Jadi dia bikinlah produk make up. Nah, namun tidak ada informasi yang jelas nih, geng, mengenai produk make up apa, brandnya apa, merek apa yang dibuat oleh Ruja. Yang jelas di saat itu memang secara track recordnya dia pernah membuat brand make up tersebut. Nah, lalu, geng, berdasarkan informasi yang gue dapatkan juga nih, di tahun 2012 dia ini pernah dihukum di Jerman karena terlibat penipuan yang berhubungan dengan akuisisi perusahaan oleh ayahnya, yaitu Klement Ignatov.
Ignatov, dan tidak lama dari itu perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut. Nah, jadi ini adalah pengalaman pertama Ruja berurusan dengan hukum. Di saat itu, Ruja ini dijatuhi hukuman percobaan selama 14 bulan penjara. Di saat itu, akhirnya dia merasa jera dan setelah bebas, dia memilih untuk mencari cara lain agar bisa mendapatkan uang. Setelah dia hibernasi lah ya, setelah dia keluar dari penjara, akhirnya setahun kemudian, tiba-tiba Ruja ini mulai mengenal Bitcoin. Karena pada saat itu, Bitcoin sedang naik-naiknya dan sedang viral-viralnya. Jadi lagi heboh banget. Yang mana harga dari Bitcoin itu bisa mencapai 500 USD. Ya kurang lebih sekitar 7.500.000 lah kalau untuk sekarang mungkin ya. Dan di saat itu, Ruja berpikir kalau dia bisa mendapatkan uang yang banyak dengan memanfaatkan Bitcoin ini, geng. Karena kan memang nih orang pintar banget. Dan ya dia punya watak penipu tadi walaupun dia sudah mencoba untuk bertobat gitu kan. Dia akhirnya mempelajari tuh bagaimana mekanisme dari Bitcoin. Berbekal dari pengalaman kerjanya di dalam dunia perbankan, akhirnya Puja ini dengan gampang bisa memahami atau bisa mengerti kinerja dari Bitcoin tersebut. Jadi bisa dikatakan dia langsung menjadi pakar lah di saat itu, langsung menguasai dunia Bitcoin itu seperti apa. Dan di saat dia sudah menguasai hal tersebut, mulailah tuh timbul cabang-cabang ide yang mana dia mulai berpikir nih, ini gimana cara make money-nya, ini gimana cara bisa mendapatkan aliran uang dari Bitcoin tapi dengan cara lain, bukan dengan cara menambang lalu dapat uang. Ya, intinya dia pengen mendapatkan uang lebih dari yang namanya Bitcoin. Akhirnya nih geng, ketika dia sudah menjadi seorang pakar atau paham dengan dunia Bitcoin ini, pada bulan November tahun 2013, Ruja akhirnya diundang dan terbang ke Singapura. Dia di saat itu diminta untuk menjadi seorang pembicara di dalam sebuah seminar mata uang kripto, yang mana di saat itu dia menyampaikan sebuah ide untuk membuat program pensiun yang berbasis kripto. Nah, ide dia ini sebenarnya adalah ide yang gila, tapi ya entah kenapa orang-orang bisa percaya. Dan selama dia di sana, dia ini sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sebastian Greenwood, yang kemudian mereka ini sepakat menyusun sebuah sistem yang bernama OneCoin pada tahun 2014. Ada rumor yang beredar nih geng, kalau Ruja ini sebenarnya berselingkuh dengan Sebastian. Tetapi gosip tersebut ya nggak bisa dikonfirmasi lah kebenarannya. Tapi yang jelas antara dia dengan Sebastian ini jadi deket banget dan sepakat untuk mencari cuan bareng dengan membangun yang namanya OneCoin tadi. Sedikit gue jelaskan nih, apa itu OneCoin. Jadi sederhananya gini geng, OneCoin ini adalah sebuah skema Ponzi yang berbasis pada cryptocurrency. Perusahaan yang berada di balik skema ini adalah OneCoin Ltd dan OneCoin Life Network Ltd. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah menjual materi khusus. Dan bisnis materi khusus ini mirip dengan skema MLM, di mana pembeli materi khusus ini akan dibayar agar bisa merekrut pembeli baru. Jadi kayak sistemnya tuh berakar ke bawah gitu. Nah, pembeli materi kursus ini akan mendapatkan token yang bisa digunakan untuk menambang OneCoins. Jadi ya sama seperti Bitcoin gitu. Jadi udah ya semacam mata uang baru nantinya. Dikatakan juga kalau materi yang diperjualbelikan itu adalah menjiplak, bukan berdasarkan riset dan analisis yang dibuat sendiri oleh OneCoin. Jadi mereka menjiplak program orang lain, sistem orang lain. Nah, klaimnya OneCoin ini dapat ditambang atau di-mining dengan persediaan sebanyak 120 miliar koin dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran sampai bisa memiliki dompet elektronik, geng. Nah, jadinya di saat itu banyak pihak yang memuji Ruja mengenai keberhasilannya dalam menciptakan OneCoin ini, di mana Ruja meyakinkan semua pembelinya untuk mengajak teman dan keluarga mereka untuk menjualkan kembali OneCoin kepada orang-orang lain. Jadi di saat itu direkrut lah, sistemnya bener-bener kayak MLM. Ruja ini tidak menjual OneCoin dengan mempromosikan mata uang kripto tersebut, tetapi dia justru mempromosikan video dan pamflet cara berinvestasi kripto yang merupakan materi yang menjadi bisnis utama dari OneCoin. Nah, meskipun materi tersebut mungkin berguna nih ya bagi sebagian orang yang penasaran terhadap kripto, karena kan memang ada ilmunya, si Ruja ini juga pinter gitu. Tetapi kebanyakan orang lebih tergiur dengan penawaran yang diberikan oleh OneCoin yang memberikan token kepada para pembelinya yang dapat dipergunakan untuk mining.
learning. Jadi dalam artian tuh ya, sebenarnya Ruja ini memang ya memberikan ilmu kepada orang-orang, ya kan? Awalnya dia berikan ilmu, tapi ujung-ujungnya dia jualan OneCoin tadi. Jadi ibaratnya tuh orang memang dapat ilmu, tetapi setelah orang itu percaya nih, wah Ruja ini keren juga ya, kita jadi dapat ilmu dari dia. Nah setelah itu orang itu akan dihipnotis untuk membeli produknya dia yang bernama OneCoin tadi. Akhirnya ilmu yang dibagikan nama Ruja itu nggak ada gunanya. Orang-orang juga bakal terjebak dengan apa yang Ruja jual, yaitu OneCoin. Terus gilanya nih ya, harga paling tinggi yang ditawarkan oleh OneCoin ini adalah sebesar 5.000 euro atau setara dengan 87,7 juta rupiah. Mungkin bagi sebagian orang ya, itu kan angkanya itu angka paling besar. Ya berarti angka yang kecilnya itu ya lumayan terjangkau. Nah tapi kalaupun kecil harganya, kalau banyak yang ikut atau banyak yang beli, ya Ruja tetap untung besar gitu. Nah lalu geng, Ruja ini dikatakan sangat sering mempromosikan jualan materinya itu, sehingga pembelian OneCoin juga ikut meningkat dengan pesat. Karena setiap kali dia mempromosikan materinya, materi kursus tentang kripto tadi, OneCoin selalu diselipkan. Ditambah dengan banyaknya orang-orang yang FOMO atau fear of missing out, sehingga apa yang sedang hype pasti akan dibeli, akan diikuti oleh banyak orang. Nah, karena Ruja menjadi pusat perhatian mereka dan dianggap sebagai orang pintar di saat itu, banyak orang yang percaya-percaya aja dengan Ruja. Apa yang Ruja jual dimakan semua, dibeli semua. Apalagi dengan banyaknya orang yang membagikan pengalamannya, yang awalnya mereka adalah orang yang miskin, biasa-biasa aja, tetapi semenjak main kripto mereka jadi kaya mendadak. Jadinya banyak orang yang akhirnya mulai mencoba untuk bermain kripto. Tetapi karena mengikuti jejak Ruja, mereka justru terjebak berinvestasi di OneCoin. Nah, padahal kalau mereka benar-benar berinvestasi di cryptocurrency yang jelas, ya bisa jadi ilmu yang dibagikan oleh Ruja itu works gitu, yang mereka bisa kaya gitu. Nah, tapi sayangnya mereka justru mengikuti jualannya Ruja, yaitu OneCoin. Akhirnya mereka terjebak di OneCoin tersebut. Anehnya nih geng, OneCoin ini kan adalah sebuah bisnis keuangan yang menjual mata uang kripto. Tetapi OneCoin justru menjual produk kecantikan, terus produk kesehatan dan lain sebagainya. Benar-benar kayak MLM gitu. Awalnya banyak orang yang ragu dengan produk yang dijual oleh OneCoin ini. Dan di saat itu, Ruja nggak kehilangan ide. Untuk bisa mengamankan bisnisnya ini dari keraguan calon investor, dia menyewa pengacara untuk bisa memantau operasi yang dia jalankan untuk OneCoin tersebut. Agar para investor ini percaya kalau segala kegiatan yang dijalankan oleh OneCoin milik si Ruja ini aman karena di bawah perlindungan ya lawyer atau pakar hukum gitu. Pengacara tersebut mengatakan kalau blockchain yang digunakan oleh OneCoin itu aman dan juga transparan, sehingga di saat itu karena yang berbicara adalah pakar hukum atau pengacara ini, para investor pun yakin kalau uang mereka yang ada di OneCoin aman sentosa. Padahal sebenarnya nih geng, gak ada bukti kalau OneCoin ini menggunakan teknologi blockchain yang sah yang biasanya dipakai untuk cryptocurrency seperti mata uang lain seperti salah satunya Bitcoin misalkan. Nah di saat itulah akhirnya banyak sekali orang yang berinvestasi, sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka itu sedang terjebak. Nah lalu geng, singkat cerita, semakin hari semakin banyak orang yang berinvestasi di OneCoin yang membuat aset dari perusahaan ini terus meningkat. Ruja pun memanfaatkan uang yang dia dapat dari OneCoin ini untuk menunjukkan hidup mewahnya dia. Nah di situ dia ngegoreng lagi tuh. Wah, dia mulai bermewah-mewahan, flexing, pakai supercar, terus jalan-jalan ke luar negeri. Dan hal ini bertujuan sebagai ya personal branding dia kepada orang-orang. Dengan berinvestasi di OneCoin, siapa saja akan bisa kaya seperti Ruja. Padahal semua itu Ruja dapatkan dari hasil menipu ya si calon investor ini. Dan tidak hanya Ruja aja, orang-orang yang menjabat sebagai staf eksekutif di OneCoin juga menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah mewah, kapal pesiar, mobil sport, pakaian dari desainer mahal, bahkan sampai perhiasan mahal. Promotor perusahaan tersebut yang bukan merupakan karyawan resmi dan hanya diberikan uang melalui komisi aja nih ya, itu sampai bisa mendapatkan komisi hampir 1 juta euro atau setara dengan 17 miliar rupiah per bulan. Kebayang nggak tuh? Itu dia bayar OB atau office boy berapa kali ya? Ada kali 100 juta atau 50 juta per bulan kali ya buat bersih-bersih. Gila, saking banyaknya tuh duitnya. Dan diperkirakan bahwa OneCoin ini berhasil mengumpulkan sekitar 4 miliar USD dari investor dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, Eropa, dan Amerika. Kebayang nggak? Orang-orang bule yang kaya-kaya berinvestasi di investasi bodong kayak OneCoin ini. Udah berapa tuh kekayaan dari si Ruja ini? Oke, itu dia sepak terjangnya Ruja, mulai dari dia lahir terus sampai dia bikin OneCoin. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan awal mula terungkapnya kejahatan penipuan OneCoin yang dibuat oleh si ratu kripto yang bernama Ruja ini.
Jadi geng, ini semua berawal pada tahun 2016. Nah, ketika itu nih, OneCoin sudah menjadi salah satu bisnis yang sangat besar dan banyak pihak yang mulai mempertanyakan mengenai kegiatan investasi perusahaan tersebut. Banyak negara yang mulai menyelidiki perusahaan OneCoin ini, karena kan kalau udah berhubungan dengan duit, negara nggak mau rugi, udah pasti turun tangan buat ngecek dan mengaudit itu semua. Beberapa pihak menyebut OneCoin ini sebagai skema piramida, karena udah mulai dicurigai nih, suka nyari-nyari pelanggan baru. Nah, skema piramida sendiri adalah sebuah model bisnis yang merekrut anggota dengan menjanjikan pembayaran atau jasa kalau mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut. Nah, jadi ini semacam apa ya? Dengan kata lain tuh kayak bikin sekte gitu. Nah, kemudian nih geng, di tahun 2017 nih, 1 tahun kemudian, OneCoin ini ternyata pernah mengklaim kalau perusahaan mereka adalah perusahaan pertama yang mendapatkan lisensi dari pemerintah Vietnam dan secara hukum diizinkan untuk digunakan sebagai mata uang digital. Padahal di saat itu pemerintah Vietnam tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Jadi cuma klaim sepihak dari mereka doang. Di sisi lain, pada tahun 2017, perjalanan OneCoin ini ternyata diwarnai dengan kisah asmaranya Ruja nih, si foundernya. Yaitu, Ruja ini tiba-tiba menyukai salah satu staf eksekutif OneCoin yang bernama Gilbert Armenta, yang merupakan seorang pemodal asal Florida. Nah, peran dia di OneCoin ini adalah sebagai pengelola keuangan OneCoin dan menyiapkan rekening bisnis atas namanya dia sendiri untuk pembayaran komisi. Jadi setiap keuntungan yang didapat dari OneCoin bagi orang-orang yang ikut gitu ya, itu pembayarannya melalui si rekeningnya Gilbert ini. Nah, dia ini tercatat pernah mengirimkan uang sebesar 85 juta USD atau setara dengan 1,3 triliun rupiah dari salah satu bank milik Ruja yang berada di Dubai ke sebuah rekening bank miliknya dia, milik si Gilbert ini. Dan Gilbert ini geng, sebenarnya ya sudah punya istri, ya layaknya orang-orang kaya lah, pengusaha lainnya. Kalau mereka udah mapan udah pasti punya pasangan gitu kan. Nah, nama istrinya Gilbert ini adalah Basia Armenta yang sudah menikah dengan Gilbert sejak tahun 2006. Lalu, tiba-tiba Ruja ini ya sangat tergila-gila sama Gilbert. Dia nggak peduli Gilbert ini udah berkeluarga. Dan dikatakan kalau Ruja sampai memasang alat penyadap di rumah Gilbert. Saking dia itu suka banget sama Gilbert. Dan Ruja mengetahui kalau hubungan antara Gilbert dan Basia istrinya sangat harmonis. Sehingga tidak mungkin Gilbert akan meninggalkan Basia demi mau menjalankan hubungan sama Ruja. Jadi di saat itu nih ya, di tengah-tengah OneCoin ini berjalan dengan sangat mulus, mendapatkan keuntungan banyak dari hasil penipuan mereka. Nah, terjadilah nih hubungan asmara yang dipaksakan oleh Ruja. Dan di saat itu, ya karena Ruja ini merasa nggak bisa dapetin si Gilbert, Ruja ini marah banget. Dan dia sempat kesel sama Gilbert. Dan pada saat yang bersamaan, ternyata ada satu hal yang tidak diketahui oleh Ruja. Yang mana sebenarnya Gilbert, laki-laki yang dia suka sekaligus partnernya di dalam OneCoin ini, sedang menjadi target penyelidikan kantor kejaksaan distrik Manhattan karena ada kasus yang pernah dilakukan oleh si Gilbert pada tahun 2015, yang mana ini berkaitan dengan transaksi keuangan. Jadi di saat itu ya Ruja nggak tahu kalau Gilbert ini sedang diselidiki. Lalu akhirnya di tengah-tengah perjalanan mereka tersebut, secara tiba-tiba Gilbert kemudian ditangkap dan diinterogasi mengenai kasus yang terjadi pada tahun 2015 tersebut. Dan di saat itu malah Gilbert ini berkicau lah, dia jadi buka suara dan tiba-tiba mengatakan kalau ada kejahatan yang dilakukan oleh Ruja juga yang berkaitan dengan OneCoin yang sedang mereka bangun saat ini. Nah, mulai dari situlah ternyata kasus yang awalnya hanya penyelidikan terhadap kasusnya Gilbert pada tahun 2015 menjadi berkembang dengan penyelidikan yang mengarah kepada OneCoin milik Ruja. Yang mana kemudian otoritas berwenang Amerika Serikat menandatangani surat penangkapan dan penyelidikan terhadap Ruja serta perusahaannya yang bernama OneCoin tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat ya geng, ternyata nih ya, lagi-lagi nih urusan percintaan merusak bisnis. Ya, tapi mau gimana pun juga memang udah takdirnya sih. Namanya juga bisnis haram gitu ya. Bisnis yang tidak halal alias tidak resmi, tidak sah. Ya ujung-ujungnya terbongkar gara-gara hal konyol. Gara-gara urusan percintaan. Nah, di saat itu geng, FBI menyelidiki mengenai kasus OneCoin ini. Memeriksa salah satu saudara laki-lakinya Ruja yang bernama Konstantin Ignatova yang bekerja sebagai asisten pribadinya Ruja. Di saat itu, Ruja mulai menyadari nih kalau dia bisa ikut tertangkap oleh FBI karena si Gilbert udah ketangkap
ditangkap duluan dan udah nyanyi gitu. Nah, sehingga dia memilih untuk melarikan diri dengan memesan tiket pesawat dari daerah Sofia, Bulgaria untuk menuju ke Athena, Yunani pada tanggal 25 Oktober tahun 2017. Dikatakan geng ya, kalau dalam pelariannya tersebut, Ruja ini sempat membawa uang sebesar 500 juta USD atau setara dengan 7,4 triliun rupiah. Jadi kebayang tuh uang sebanyak itu dibawa kabur sama dia, yang otomatis dia bisa bayar siapa aja untuk bisa menyembunyikan diri. Namun di saat itu, polisi Bulgaria baru berhasil menggerebek kantor OneCoin di tahun 2018. Nah, namun Ruja sudah menghilang sejak setahun sebelumnya. Nah, akhirnya si Konstantin, saudaranya yang sekaligus menjadi asistennya tersebut, yang menggantikan posisi Ruja untuk mempertanggungjawabkan kejahatan tersebut. Yang mana posisi Konstantin ini, dia tuh nggak tahu apa-apa. Di tahun 2018, dia tuh menggantikan posisi Ruja sebagai petinggi di OneCoin. Yang mana dia nggak tahu kalau Ruja itu sebenarnya menghilang untuk kabur. Akhirnya nih, Konstantin baru ditangkap setahun setelahnya, setelah penggerebekan yaitu di tahun 2019. Sementara Sebastian yang menjadi salah satu pendiri dari OneCoin itu sudah ditangkap pada tahun 2018. Nah, namun di saat itu polisi belum menggembar-gemborkan penangkapan terhadap Sebastian karena mengincar Ruja terlebih dahulu. Nah, tapi Rujanya nggak ada, akhirnya Konstantin lah yang ditangkap. Nah, partnernya Ruja yang bernama Sebastian itu menghadapi persidangan atas tuduhan penipuan online atau elektronik, terus pencucian uang dan penipuan sekuritas, di mana pejabat Thailand itu sempat menyita emas, ya, tabungan emasnya dia dan aset lain milik si Sebastian ini. Nah, Gilbert yang sudah sedari awal ditangkap juga mendapatkan tuduhan yang sama dengan Sebastian. Walaupun dia sudah dijatuhi hukuman, tapi belum ada solusi bagi FBI untuk memberikan kompensasi bagi para korban penipuan OneCoin ini. Jadi mereka cuma bisa ditangkap, asetnya memang disita. Tapi di saat itu ya pemerintah tuh jadi bingung gitu. Ini gimana ya cara ngebagiin uang-uang investor ini, karena jumlahnya tuh sudah mulai berkurang, tapi si investornya ini banyak gitu. Nah, namun di dalam kasus ini awalnya mendapatkan kebuntuan gara-gara dalang sebenarnya atau otak sebenarnya dari kasus penipuan OneCoin tersebut adalah Ruja, yang mana masih belum ditemukan sampai sekarang jejaknya. Dan dia kabur dengan membawa sejumlah uang yang sangat-sangat besar. Jadi dia bisa memanipulasi apapun, dia bisa bersembunyi dimanapun tanpa ada yang tahu lokasinya dengan uang sebanyak itu. Nah, jadilah di saat itu pihak kepolisian, pihak FBI, pemerintah itu jadi bingung. Ini kemana kita harus mengejar Ruja? Nah, tapi otoritas terkait, pihak berwenang itu nggak nyerah. Mereka tetap mencari di mana keberadaan Ruja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Keberadaan Ruja akhirnya diketahui. Jadi geng, ada sebuah berita dari BBC yang mengatakan kalau ada sebuah pertemuan Europol yang bernama Operasi Satelit yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 15 Maret tahun 2017. Yang mana di dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh FBI, Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Nah, pihak mereka mulai menyelidiki dengan mencari tahu siapa orang-orang yang terlibat di dalam kejahatan yang dilakukan oleh Ruja ini. Dan bahkan di saat itu BBC mendapatkan informasi kalau ternyata ada seseorang yang memiliki peran untuk menjaga keamanan Ruja. Jadi Ruja ini benar-benar dilindungi, geng. Dan orang yang melindungi keamanan Ruja ini adalah seorang pria yang bernama Histrophotos Nikos Amanatidis yang dikenal dengan panggilan Taki. Nah, menurut salah satu penyelidik yang bernama Richard Reinhardt yang merupakan penyelidik OneCoin untuk Internal Revenue Service Amerika Serikat bersama dengan FBI ini ya, dia bilang Taki itu adalah seorang pengedar narkotika kelas kakap. Jadi Ruja ini sepertinya memiliki hubungan dengan ya orang-orang kriminal lain karena uangnya sudah terlalu banyak. Jadi dia itu kayak berinvestasi di bisnis-bisnis gelap yang lainnya gitu. Nah, informasi tentang hubungan Ruja dengan si Taki ini sesuai dengan apa yang didapatkan oleh BBC, di mana pada tahun 2019 pengacara pemerintah Amerika Serikat mengatakan kalau kepala penjaga Ruja adalah seorang tokoh dalam tindak kejahatan terorganisir yang besar di Bulgaria. Jadi ya semacam godfather-nya lah gitu, godfather kriminalnya lah gitu. Nah, tapi hanya saja saat itu tidak disebutkan siapa tokoh tersebut. Nah, lalu singkat ceritanya kemudian berkas penyelidikan yang dimiliki oleh kepolisian menyatakan sebelum menghilangnya Ruja di tahun 2017, kepolisian Bulgaria sempat menemukan hubungan nih antara Ruja
Ruja dengan si Taki ini, di mana polisi mencurigai kalau Taki menggunakan jaringan keuangan OneCoin untuk money laundry alias mencuci uang hasil penjualan narkotikanya. Dan ya semua itu terinvestasi di OneCoin, terjaga atau dikelola oleh Ruja, geng. Dan Taki ini sendiri, geng, adalah figur yang ya seperti kebal hukum lah di Bulgaria, di mana dia ini hampir sejajar dengan Pablo Escobar. Jadi dia ini dicurigai sebagai kepala kartel di Bulgaria dan penyelundup narkotika terbesar di negara tersebut. Nah, Taki ini bersama dengan rekan-rekannya yang lain sempat menjadi target penyelidikan di Bulgaria atas tuduhan perampokan bersenjata, penyelundupan narkotika, dan penghilangan nyawa terhadap beberapa orang. Tapi anehnya, dia nggak pernah ditangkap dan nggak pernah diadili. Nah, saat ini Taki diyakini sedang berada di Dubai, di mana Ruja juga memiliki properti mewah di sana dan rekening banknya menerima puluhan juta dolar dari OneCoin. Jadi rekeningnya si Taki ini selalu masuk duit nih yang berasal dari OneCoin, dan dia tinggal di salah satu apartemen atau salah satu tempat tinggal milik Ruja. Tidak ada informasi yang lebih lanjut mengenai bagaimana pertemuan awal antara Ruja dengan Taki. Jadi gimana mereka bisa kenal tuh nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas nih ya, memang Taki ini sengaja mencuci uang di OneCoin supaya hasil penjualan narkotikanya tidak mudah terdeteksi. Lalu geng, tiba-tiba muncul isu nih, dikatakan kalau Taki itu memiliki hubungan yang spesial atau lebih daripada hubungan bisnis dengan Ruja. Dikatakan Taki kemungkinan besar adalah ayah baptis dari putrinya Ruja. Jadi Ruja ini punya anak, nah si Taki ini adalah ayah baptisnya. Dan salah satu sumber dari Bulgaria yang memiliki hubungan dekat dengan Taki mengatakan kalau Ruja ini sudah membayar Taki sampai 100.000 euro atau setara dengan 1,7 miliar rupiah per bulan sebagai upah dalam menjaga keamanan Ruja. Jadi anak buah Taki itu benar-benar menjaga Ruja. Ya, Ruja ini benar-benar kayak ratu kriminal lah. Lalu di dalam dokumen Europol menyebutkan adanya kesepakatan mengenai penjualan sebidang tanah yang berlokasi di Laut Hitam Bulgaria yang menghubungkan antara salah satu perusahaan Ruja dengan istrinya Taki nih, geng. Nah, hubungan antara Ruja dan Taki ini dikonfirmasi oleh Frank, si penasehat Ruja. Dia mengatakan kalau Ruja ini bekerja dengan penjahat dan gangster yang ada di Bulgaria. Jadi karena uangnya udah terlalu banyak, ya akhirnya ya nggak mau setengah-setengah, langsung berinvestasi juga kepada kriminal-kriminal yang ada di Bulgaria. Nah, lalu timbullah pertanyaan, kemana sebenarnya Ruja ini pergi? Memangnya dia benar-benar selicin itu? Dia kan perempuan nih, tapi bisa segesit itu dalam menyembunyikan diri. Ada beberapa spekulasi mengenai menghilangnya Ruja ini, geng. Ada yang mengatakan kalau Ruja sudah meninggal dunia, terus ada juga yang bilang kalau dia udah merubah wajahnya, operasi plastik, dan lain-lain. Dan informasi ini sempat tersebar dari beberapa rekan kriminalnya Taki yang percaya kalau Taki sebenarnya sudah mengeksekusi atau menghabisi Ruja. Nah, salah satu rekan Taki yang percaya dengan teori ini adalah yang bernama Krasimir Kamenov atau dikenal dengan Kuro. Menurut dia, kenapa dia yakin kalau Taki sudah menghabisi Ruja? Karena menurut dia, Ruja ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Taki sehingga Taki berusaha untuk menghilangkan koneksinya yang berhubungan dengan OneCoin. Jadi Taki itu nggak mau kebongkar juga nih kejahatannya dia gara-gara OneCoin terbongkar. Nah, selain itu, si Kuro ini pernah mendengar kalau Taki sedang membicarakan bisnis kriminalnya di depan Ruja. Dan Kuro saat itu bertanya kepada Taki, kira-kira ini nggak apa-apa kalau ngomong bisnis kejahatan di depan si Ruja ini? Nah, ternyata jawaban Taki di saat itu seolah-olah mengisyaratkan agar Kuro tidak khawatir karena Ruja ini lebih baik dieksekusi aja dan ya nggak menghalangi bisnis mereka. Nah, itu menurut si Kuro. Dan Kuro juga sudah berbicara kepada CIA pada tahun 2022 mengenai kemungkinan kalau Taki sudah menghabisi si Ruja ini. Nah, tapi ya semua pernyataan si Kuro ini nggak bisa dipercaya 100%, geng. Bisa aja dia mencoba untuk mengalihkan perhatian pihak yang berwajib gitu kan, supaya menyelamatkan Ruja. Namanya juga dia ya part of atau bagian dari kriminal tersebut. Nah, tapi anehnya nih, geng ya, setelah si Kuro ini memberikan informasi tersebut pada bulan Mei tahun 2023, Kuro tiba-tiba ditemukan sudah koit. Dia ya dieksekusi oleh entah siapa di rumahnya sendiri yang berada di Cape Town bersama dengan istrinya serta 2 orang pekerjanya. Yang mana di saat itu banyak spekulasi yang muncul kalau kematian Kuro ini ada hubungannya dengan Taki karena ya dianggap Kuro ini terlalu banyak berbicara dan membongkar-bongkar kepada pihak yang berwajib.
Dan di saat itu tidak hanya Kuro, geng. Ada seorang jurnalis yang bernama Dimitar Stoyanov yang mempublikasikan mengenai asumsi Ruja telah dieksekusi oleh Taki, dan dia mengatakan kalau dia sempat menerima ancaman pembunuhan juga, tapi nggak tahu dari siapa. Nah, Stoyanov ini mengatakan sebenarnya dia nggak tahu nih apa alasan dia diancam seperti itu, namun dia mengetahui berdasarkan informasi dari beberapa orang yang mengatakan kepada dia semenjak Ruja menghilang, beberapa properti milik Ruja di Bulgaria saat ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan Taki. Nah, tapi Taki sendiri tidak pernah ditangkap atas kasus dugaan kriminalnya itu. Dia juga nggak pernah diproses atas dugaan kalau dia sudah menghabisi Ruja. Dan di samping itu, jenazah dari Ruja juga nggak pernah ditemukan, geng. Sehingga ya nggak ada yang punya bukti konkret atau bukti yang jelas untuk menangkap Taki ini atas tuduhan kalau dia sudah menghabisi si ratu kripto tersebut. Nah, lalu ada teori lain seperti yang gue katakan tadi, Ruja yang menghilang ini dianggap kemungkinan besar sudah mengganti wajahnya dan identitasnya, yaitu dia mengoperasi plastik wajahnya untuk menghilang dan tidak bisa dilacak lagi oleh FBI. Atau bisa juga mungkin dia sekarang berada di sebuah daerah terpencil sehingga FBI kesulitan untuk melacak keberadaan dari Ruja ini. Ya, dia bawa uang sebanyak itu, dia bisa melakukan hal apapun gitu kan. Nah, tapi nih geng ya, ada sebuah artikel berita yang mengatakan ternyata akhirnya Ruja ini sempat muncul setelah sekian tahun tidak terdengar lagi kabarnya, di mana dikatakan kalau Ruja sempat mengklaim salah satu properti miliknya dengan membeli sebuah apartemen mewah di daerah Kensington, Inggris yang sempat dijual dengan harga sebesar 12,5 juta pound sterling atau kalau dalam rupiah itu sekitar 260 miliar rupiah, yang kemudian harganya itu diturunkan menjadi 11 juta pound sterling atau setara dengan 229 miliar rupiah. Nah, ternyata untuk membeli properti semahal itu harus menyertakan nama dari si pembeli. Jadi nggak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan bisa-bisa asetnya Ruja itu diambil orang. Di saat itulah ternyata Ruja melalui pengacaranya mencantumkan nama aslinya dia, yaitu Ruja, ketika mengajukan klaim atas properti tersebut. Dari sinilah akhirnya tersebar berita yang menunjukkan kalau Ruja sebenarnya masih hidup namun masih tidak bisa diketahui keberadaannya sampai sekarang. Kebayang nggak tuh? Saking tajirnya, banyaknya duitnya dia bisa beli properti, dia bisa berkeliaran tapi nggak pernah bisa ditangkap. Asetnya ada di mana-mana, gedungnya dia, harta benda rumahnya dia, atas nama dia semua masih ada, tapi pihak yang berwajib tidak bisa menangkap dia, geng. Nah, itu dia, geng, cerita mengenai Ruja Ignatova yang merupakan ratu kripto dunia yang saat ini berhasil menipu banyak investor kripto dengan membuat sebuah perusahaan bodongnya dia yang bernama OneCoin, dan sekarang dia hidup bebas bergelimangan harta. Gimana, geng, menurut kalian tentang kisahnya si ratu kripto yang bernama Ruja ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.